Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Rizka Nikmatul Askia, Rizka Silvia Maharani, Nuril Kaunani, Restutri Utami Ramayanti, dan Resti Iska Maida akan mempresentasikan tugas proyek dari praktikum DBSO, yaitu desain produk, pembuatan, dan kontrol kualitas dan desain pengemasan dari suspensi oral terbutalin. Yang pertama ada kontrol kualitas atau desain kualitas bentuk sediaan farmasi cair dan semi padat. Untuk formulasi sediaannya, zat aktifnya yaitu terbutalin sulfat, agen pengkelatnya EDT disodium, agen tonisitas dan pengontrol flokulasinya sodium klorid, suspending agentnya karbosi metil selulosodium, pemanisnya sukrosa, perasanya essence anggur, pewarna anggur, buffering agentnya potasium sikrat, antioksidan dan pengawet mikrobanya timol, dan pelarutnya Aquades. Untuk target kualitas profil produknya, bentuk sediaannya yaitu suspensi dengan stabilitas pH kurang dari 7,4, untuk pH-nya antara 3,8 sampai 4, kekuatan sediaannya yaitu 1,5 mg per 5 ml, viskositinya non-applicable, rute administrasinya yaitu oral, dan rheological properties-nya non-Newtonian. Selanjutnya yaitu physical appearance. Berwarna ungu, tidak jernih, zat aktif tidak larut atau terdispersi. Kedua yaitu minimobil, isi bersih masing-masing wadah tidak kurang dari 95% jumlah yang tertera pada etiket. Mikroba limit, tidak ada pertumbuhan organisme tertentu. Container closure system yaitu harus dapat menjaga sediaan agar tidak tergradasi oleh faktor-faktor seperti suhu, cahaya, pencairan oksigen, dan kontaminasi mikroba. Identifikasi. Spektrum serapan inframerah zat menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang. Waktu retensi puncak utama tertera pada penetapan kadar keasaman tidak lebih dari 0,3%. ESA yaitu ditetapkan dengan membandingkan secara visual seperti tertera pada perbandingan visual dalam spektrofotometri dan hamparan cahaya dengan pembanding. Larutan baku timbal, metode 3 tidak lebih dari 25 bpj. Konten uniformity memenuhi syarat untuk larutan oral dan wadah tertutup baik. Selanjutnya desain formulasi. Untuk prosedur pembuatan suspensi diawali dengan menimbang zat aktif terbutalin sulfat dan semua bahan tambahan. Kemudian CMCNA dilarutkan dengan Aquades dan biarkan hingga mengembang. Sukrosa ditambahkan dengan Aquades untuk membuat sirup simplex dan diaduk menggunakan pemanas pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian zat aktif terbutalin sulfat ditambahkan dengan larutan dapar potasium sitrat dan eritet disodium ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan terbutalin sulfat dan potasium sitrat. Larutan CMCNA dan larutan simplex dimasukkan ke dalam campuran terbutalin sulfat, potasium sitrat, dan eritet disodium. Lalu timol ditambahkan ke dalam campuran tersebut, ditambahkan sodium klorida sebagai pengontrol flokulasi ke dalam suspensi. Esens anggur dan pewarna anggur ditambahkan ke dalam sediaan suspensi untuk memberikan rasa pada sediaan, dan yang terakhir yaitu masukkan sediaan suspensi ke dalam botol. Setelah melakukan pembuatan suspensi, dilanjutkan dengan evaluasi desain produk. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptik meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya ada bobot jenis. Bobot jenis suatu zat adalah hasil yang diperoleh dengan membagi zat dengan bobot air dalam piknometer, dan keduanya ditetapkan pada suhu 25 derajat Celcius. Bobot jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa bahan terhadap volumenya. Penentuan bobot jenis digunakan untuk mengetahui kepekaan suatu zat, mengetahui kemurnian suatu zat, serta untuk mengetahui jenis zat. Selanjutnya ada pH. Penentuan pH menggunakan kertas pH, standar pH larutan adalah 5,3 dan 6,5. Lalu ada uji viskositas.
Dengan cara suspensi yang telah dingin dimasukkan dalam wadah, kemudian viskosimeter dicelupkan di wadah tersebut. Tunggu hingga jarum berhenti bergerak, kemudian catat angka yang tertera. Penetapan dilakukan tiap minggu selama 2 bulan. Lalu ada uji keseragaman bobot. Timbang isi dari 20 bungkus satu persatu, campur isi ke-20 bungkus tadi dan timbang sekaligus. Hitung bobot isi rata-rata, penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% tiap 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% tiap 18 bungkus. Kemudian ada uji sedimentasi dan uji redispersi yang dilakukan dengan formulasi yang dievaluasi ditentukan berdasarkan jumlah putaran yang diperlukan untuk mendispersikan kembali endapan partikel zat aktif kembali tersuspensi. Kemampuan terdispersi baik bila suspensi telah terdispersi sempurna dan diberi nilai 100%. Setiap pengulangan uji redispersi pada sampel yang sama maka akan menurunkan nilai redispersi sebesar 5%. Desain kemasan suspensi oral terbutalin. Desain kemasannya yaitu ada kemasan primer botol kaca tipe 1 formulasi dari bahaya lingkungan, bahaya kimiawi, bahaya mekanis, dan lainnya. Penutupnya menggunakan aluminium, jenis tutup tipe roll-on closure yang terbuat dari aluminium lunak berfungsi untuk menutup kemasan botol. Kemasan sekunder yaitu menggunakan karton untuk memberikan informasi tentang produk obat serta sebagai perlindungan pada saat transportasi dan sebagai wadah yang fleksibel. Kelebihan dan kekurangan pengemas sediaan yaitu botol kaca tipe 1, kelebihannya kualitas pelindung yang unggul, ekonomis, tersedia dalam berbagai macam bentuk dan ukuran, kuat. Kekurangannya yaitu rapuh dan berat. Aluminium, kelebihannya yaitu kuat dan tidak bisa pecah, tahan terhadap serangan kimia. Kekurangannya yaitu bahan yang sangat reaktif, harga mahal jika dibandingkan dengan kaca dan plastik. Karton, kelebihannya yaitu meningkatkan area tampilan, memberikan perlindungan fisik, terutama untuk barang-barang seperti tabung logam yang dapat dilipat. Kekurangannya yaitu rentan mengalami kerusakan. Berikut desain kemasan primer dari suspensi terbutalin sulfat, yaitu botol kaca tipe 1 dengan label yang memuat informasi mengenai nama dagang dan zat aktif yang terkandung dalam sediaan, komposisi berisi informasi tentang jumlah zat aktif yang terkandung dalam sediaan, indikasi berisi informasi mengenai khasiat obat untuk suatu penyakit, cara penyimpanan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, nama produsen, nomor batch, nomor registrasi, informasi kocok dahulu, dan isi bersih. Untuk selanjutnya, desain kemasan sekunder, yaitu terbuat dari kotak karton untuk obat asmalinat berisi suspensi terbutalin sulfat dengan kekuatan sediaan 1,5 mg per 5 mili. Golongan obatnya masuk ke dalam golongan keras dari PT Healthy Pharma, Yogyakarta, Indonesia, rasa anggur isi bersih 100 mili. Dalam kemasan sekunder terdapat informasi tentang komposisi, aturan pakai untuk dewasa dan anak, cara penyimpanan, kemudian ada indikasi, ada tulisan kocok dahulu, ada BN, ada ED dan nomor registrasi. Selanjutnya, evaluasi kemasan primer. Yang pertama ada uji kebocoran. Uji kebocoran untuk prosedurnya yaitu isi 10 wadah dengan air, sesuaikan tutup dengan penutup yang diinginkan, dan simpan dalam keadaan terbalik selama 24 jam pada suhu kamar. Yang selanjutnya, uji permeabilitas uap air. Untuk prosedur, isi 5 wadah dengan volume air normal dan tutup dengan aluminium foil. Timbang masing-masing wadah secara akurat dan diamkan selama 14 hari pada kelembapan relatif 60 kurang lebih 5% dan suhu antara 20-25 derajat Celcius, kemudian timbang kembali wadah. Dan untuk selanjutnya yaitu powdered glass test atau tes serbu kaca. Prosedurnya isi 3 botol wadah dengan volume 100 ml bila setiap wadah setidaknya 3 kali dengan air bebas CO2 dan isi dengan volume yang sama hingga volume pengisiannya. Juga isi dan tutup botol dan botol siap
simpan di autoklaf, panaskan hingga 100 Celcius selama 10 menit dan biarkan uap keluar dari gabus ventilasi. Naikkan suhu dari 100 Celcius menjadi 120 derajat Celcius selama 20 menit. Pertahankan menjadi 121 derajat Celcius selama 20 menit. Turunkan suhu dari 121 derajat Celcius ke 100 Celcius selama 40 menit ventilasi untuk mencegah vakum. Keluarkan wadah dari autoklaf, dinginkan dan campurkan cairan yang diperiksa. Ukur volume larutan uji ke dalam labu berbentuk kerucut dan titrasi dengan HCl 0,01 M menggunakan indikator metil merah. Lakukan belangko dengan air dan selisih antara titrasi menunjukkan volume HCl yang dikonsumsi oleh larutan uji. Selanjutnya, uji Buttercup Torque. Prosedurnya biasanya pengisi memilih batch 30 paket untuk pengukuran, menerapkan penutupnya menggunakan berbagai torsi aplikasi, dan kemudian memilih beberapa sampel dari batch yang akan diukur untuk torsi pelepasannya selama 5 menit berlalu. Sisanya kemudian diukur untuk torsi pelepasannya selama 5 menit, sisanya kemudian diukur selama 24 jam berlalu. Setelah torsi aplikasi dikorelasikan, opsi terbalik dipilih sebelum korelasi 5 menit terbaik untuk menghilangkan torsi ditentukan dan digunakan. Untuk uji selanjutnya yaitu uji kontainer atau performs. Pilih 10 botol dengan ukuran dan jenis yang seragam. Kemudian permukaan segel dibersihkan dengan kain tidak berbulu. Pasang setiap botol dengan segel, liner penutup jika ada dan penutup. Lepaskan penutup dan gunakan pipet untuk mengisi 10 botol dengan air hingga kapasitas isi 12 kontainer dengan gelas bird. Dengan perkiraan berat yang sama dengan kontainer uji yang diisi. Jika menggunakan screw closure, aplikasikan torsi berada dalam kisaran yang telah ditentukan, lalu simpan kontainer tertutup pada suhu 25 derajat kurang lebih 2 derajat dan kelembapan relatif 40 kurang lebih 2% setelah 336 kurang lebih 1 jam atau 14 hari. Catat berat dari masing-masing wadah dan hitung tingkat penurunan berat air dalam persen per tahun untuk setiap botol. Untuk yang terakhir, uji keseragaman bobot. Prosedurnya yaitu hasil pengemasan primer diambil sebanyak 3 botol untuk skala lab, diambil sebanyak 1 mili sirup kering yang sudah direkonstruksi dari masing-masing botol, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Larutan tersebut ditambahkan larutan NaOH 5N hingga tanda batas. Dipipet 1 mili dari larutan, kemudian ditambahkan kembali larutan NaOH 5N at 10 mili. Kemudian larutan tersebut dibaca absorbansinya dan ditetapkan kadarnya pada panjang gelombang 272 nanometer dengan spektrofotometer UV vis. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.